Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini gua ingin mempresentasikan satu buah artikel di mana dalam artikel itu berisi tentang apa itu influencer PR, terus bagaimana cara kerja dari influencer PR, manfaat influencer PR, bahkan sampai ke tantangan dari seorang influencer PR. Sebelumnya gue ingin memperkenalkan diri dulu. Nama gue Rido Al Aziz dari program studi D3 Hubungan Masyarakat tahun angkatan 2023 dengan NPM 23060711027. Lanjut kita ke pembahasannya. Oke teman-teman semua, lanjut kita ke pembahasannya ya. Jadi di artikel itu yang gue pahamin sih, yang pertama, apa itu influencer PR? Jadi influencer PR adalah teknik PR yang memanfaatkan kolaborasi dengan influencer ternama, konten kreator yang memiliki jumlah pengikut banyak dan pengikutnya itu percaya dengan influencer tersebut. Nah, untuk meningkatkan exposure pastinya dan merekomendasi pada brand bukan hanya sekedar iklan berbayar. Sebenarnya nggak hanya untuk mengiklankan saja ya, tapi ini juga membentuk kolaborasi atau jangka panjang brand tersebut untuk terus berkembang dengan influencernya. Jadi bukan hanya sekedar mempromosikan tapi membentuk kolaborasi jangka panjang pada influencer tersebut. Nah, kenapa humas influencer itu sekarang makin penting? Karena masyarakat itu percaya dengan influencer ternama. Kita bisa ambil contoh dari Kaf, di mana Kaf berkolaborasi dengan Ricky Harun. Di mana Ricky Harun bisa kita lihat lah, beliau adalah influencer ternama di Indonesia, artis terkenal di Indonesia yang bisa dibilang pengikutnya udah percaya dengan dia. Dan Kaf adalah brand dengan target audiensnya juga pastinya anak-anak muda karena dia berkaitan dengan pencerah kulit dan segala macamnya. Nah, mengapa mereka ambil Rika Harun? Pastinya karena Rika Harun bisa dibilang ganteng ya teman-teman semua ya, secara fisik. Maka dari itu mereka mengambil Rika Harun untuk menggait audiens anak-anak mudanya teman-teman semua. Lanjut, kenapa di tahun 2025 ini banyak merek memilih micro influencer? Nah, ini bisa kita bahas ya, karena mereka dinilai lebih autentik, engagementnya lebih tinggi, dan biaya lebih efisien. Itu teman-teman semua. Terus kita lanjut ke pemanfaatan PR pemasaran influencer, antara lain adalah membangun kepercayaan audiens, pastinya memperluas jangkauan target pemasaran, serta meningkatkan engagement dan brand awareness. Lanjut. Nah, kita lanjut ke strategi. Strategi PR influencer yang baik itu meliputi penentuan tujuan kampanye, memiliki influencer yang sesuai. Pastinya suatu brand harus memilih influencer yang sesuai untuk kriteria dari audiensnya, teman-teman semua. Terus bekerja sama berdasarkan nilai. Tadi itu membentuk loyalitas dengan influencer tersebut hingga pengukuran hasil dari uh, produk tersebut. Lanjut, gimana sih cara memilih influencer yang tepat? Nah, di sini kita bisa lihat dari dari gaya komunikasinya, terus bisa dilihat dari kesesuaian nilai audiensnya dan reputasi influencer tersebut untuk sebuah kampanye influencer PR. Nah, berarti ini bisa dibilang ya, seorang brand seorang bukan seorang berarti ya, kalau brand ya, brand harus bisa memilih influencer yang benar-benar bisa melakukan komunikasi yang bagus untuk apa ya, menjual produknya. Dan bisa dibilang reputasi dari influencer juga harus bagus untuk meningkatkan daya tarik suatu brand gitu. Lanjut kita ke ROI, return of investment, di mana influencer humas diukur lewat engagement rate, peningkatan awareness, konversi, dan pencapaian tujuan kampanye. Biasanya pakai KPI seperti raise in impression. Lanjut, nah ini dia tantangan utama dari kampanye PR influencer. Pastinya memilih yang tadi saya bilang, memilih influencer yang benar-benar sesuai kriteria dari target audiensnya. Terus bagaimana cara mengelola komunikasinya,
pasti ini sebuah tantangan. Kalau kita misalnya salah pilih seorang influencer dengan gaya komunikasi yang jelek, pastinya kita bisa suatu brand bisa turun banget karena gaya komunikasinya kurang interaktif. Nah, habis itu apa lagi ya? Kita lanjut ke contoh suksesnya. Contoh suksesnya dari kampanye PR. Jadi contoh suksesnya adalah kampanye PR teknologi pemakaian influencer makro dan mikro, membuat konten yang relevan pastinya, sering melibatkan storytelling dalam kontennya, atau mungkin bisa dibilang ada konten-konten giveaway dalam video influencer tersebut biar menarik perhatian dari seorang audiensnya gitu teman-teman semua. Mungkin sekian ya presentasi dari artikel ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf ya teman-teman semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.